Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa kembali di Pojok Takwa, media ilmu dan dakwah. Tetap di channel YouTube tercinta kita, Masjid At-Taqwa Official. Alhamdulillah kali ini kedatangan kembali tamu yang sangat luar biasa, yang beberapa kali saya kerentekan di hati karena kebetulan saya juga sering ke leluhur beliau. Beliau ini adalah salah satu buyut dari Ki Hajar Broto Hadisoro. Nah, ini para penonton Malang khususnya, Mbak Yuda, ini banyak yang belum tahu bahwa beliau adalah salah satu tokoh besar di zamannya. Nah, nanti masalah panjang lebar dijelaskan langsung oleh narasumber kita. Alhamdulillah kita kedatangan langsung Pak Yuda Pratidina. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam. Matur nuwun saged hajatan mriki. Iya. Pak Yuda, kita mau tanya-tanya sekitaran tentang beliau ini. Kalau familiarnya kita biasa mengucapkan nama beliau itu Eyang Soro. Betul. Nggih. Padahal nama panjangnya Masya Allah, karena beliau kayaknya salah satu guru karena ada Ki Hajarnya kalau menurut saya. Mudah-mudahan betul juga. Betul. Ya. Nah, kira-kira seperti apa dulu beliau yang supaya kita ini, terutama teman-teman pemuda ini, lebih peduli tentang sejarah, tentang situs-situs di mana tempat-tempat mulia, tempat pengajaran. Monggo Pak Yuda. Terima kasih atas undangannya Mas Ayu. Sami-sami Pak Yuda. Dan saya merasa mendapatkan satu kehormatan bisa duduk di Masjid Al-Taqwa. Luar biasa. Alhamdulillah. Sawu Jajar ya. Nggih, Sawu Jajar. Ya, jadi masyarakat sekitar mengenalnya sebagai Eyang Soro. Eyang Soro. Nama beliau yang asli adalah Raden Sumardi sebetulnya. Cuman beliau memang kenapa ada Ki Hajar, karena memang backgroundnya sebelumnya adalah guru. Oh, Masya Allah. Beliau adalah guru, temannya bapaknya ayahnya Pak Karno. Jadi ayahnya Pak Karno kan orang Blitar, guru juga. Jadi sebetulnya lintasan sejarahnya adalah beliau itu sama-sama ngajar waktu dibuang Belanda ke Bali. Oh, sempat dibuang Belanda kalau gitu. Belanda waktu zaman penjajahan. Masya Allah. Beliau lahirnya 1888. Di mana Pak? Aslinya. Nah, ini yang saya secara keluarga itu dari daerah barat Jawa Tengah lah. Kemudian kenapa dibilang Eyang Soro? Karena jalan kaki dari barat ke timur. Kemudian nancapkan tongkatnya di daerah Dusun Lok Suruh. Cuman itu masih pemukiman belum padat Pak. Jadi antara sungai itu, Sungai Mendit itu sama banyak persawahan, beliau duduk semedi di situ. Ya Allah. Belum ada rumahnya yang kita tahu sekarang, belum ada. Pakai atap daun jati sama ranting-ranting aja. Jadi akhirnya lebih dikenal sebagai Eyang Soro. Ki Hajarnya karena memang dia dulu backgroundnya adalah guru juga. Zaman penjajahan tuh Pak, penjajahan yang memang guru ngajar. Dan sempat dibuang Belanda. Ya, singkatnya info yang saya dengar dari orang tua ya, itu bagaimana perkenalan beliau dengan ayahnya Pak Karno. Yaitu karena sama-sama guru kan. Jadi di waktu pembuangan itu ya sama-sama ngajar lah, sama-sama guru seperti panjenengan sama saya, gini kan, teman sejawat, pada guru. Masya Allah. Jadi ada hubungan dekat juga kalau gitu dengan keluarga Bung Karno, dekat. Dan salah satu nanti saya share nanti fotonya ke panjenengan bahwa Pak Karno itu menjadikan Eyang Soro sebagai guru yang nasehatin lah. Karena beliau Eyang Soro lebih tua daripada Pak Karno, jadi Pak Eyang Soro memberi nasihat-nasihat kepada Pak Karno, terutama bagaimana memandang sebuah negara ini. Katanya waktu itu Indonesia kan baru merdeka Pak. Betul. 45 itu kan baru merdeka. Jadi tentunya Soekarno muda itu diberi sedikit pejangan sebagai orang tua. Karena kewajiban orang tua kan ngasih pejangan ke anak yang lebih muda. Dan itu adalah mungkin fondasi yang bagus buat Pak Karno
melihat Indonesia ke depan seperti apa. Jadi wejangan-wejangan beliau itu yang diterima. Mungkin ada yang tertulis, mungkin ada yang tidak. Siap. Masya Allah. Dan saya dengar juga beliau juga sempat di Muhammadiyah era lama. Ya, betul? Memang secara keislaman beliau itu pahamnya Muhammadiyah. Dari yang saya tahu ya secara literasi bahwa beliau itu Muhammadiyah. Kemudian tapi yang Muhammadiyah yang zaman lama. Yang lama. Ya, Madahlan ya. Dan Pak Karno kan Muhammadiyah. Iya. Jadi memang satu frekuensi waktu itu ya. Gitu. Dan kebetulan juga beliau temannya ayahnya Bung Karno, jadi sudah dianggap ayah juga kalau gitu. Ini saya bawain foto untuk pemirsa yang kalau ini saya bawain khusus. Nanti foto ini panjenengan ambil. Sebagai kenang-kenangan dari saya nih fotonya Pak Karno sama Eyang Soro lagi. Monggo dulu saya pasang di sini. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Yuda. Saya memang tadi coba siapkan itu untuk Anda. Ini kita unboxing. Nanti setelah podcast ini siap. Sebagai buah tangan saya ke sampean. Jadi monggo dikenang-kenangan dari kasih buahnya. Pak Yuda. Ya Allah. Oke Pak Yuda. Saya sempat beberapa kali ke sana. Oh iya. Ke makamnya beliau, menapak tilasi. Barangkali kita yang muda-muda ini, apalagi tahu kisahnya, meskipun nggak niru 100%, dikit-dikit lah cerita tanah air tentang pengajaran. Saya sempat melihat di situ ada kayak kelas atau tempat belajar mengajar. Ada panggung ada tempat duduknya beliau. Jadi beliau dulu emang di Mendet pun juga ngajar Pak Yuda. Ya, beliau juga dekat dengan kesenian. Beliau juga Eyang Soro juga suka nari, lalu mau copatan. Kalau kotak yang panjenengan lihat itu sebelumnya adalah makam, Mbak. Makam itu sebelumnya tempatnya beliau. Bukan makam, Pak. Jadi ada yang dimakamkan di sana. Jadi bukan manusia, Pak. Itu gitu. Ada anjing di situ yang dimakamkan di situ. Ada makhluknya situ Pak. Dimakamkan di situ. Kotak itu ada di dekat pendopo, di dalam pendopo itu Jadi salah satu ajarannya Eyang Soro yang mungkin nanti buat pemirsa pahami adalah tentang Poncobroto, Pak. Poncobroto itu Poncobroto itu kerjakan 5 perkara, Pak. Jadi 5 perkara adalah jujur, benar, suci, adil dan sumeleh. Kalau jadi polisi, Pak, yang jujur, benar, suci, adil, sumeleh. Kamu jadi orang jualan telur, jujur, benar, suci, adil, sumeleh. Kamu jualan es degan yang jujur, benar, suci, adil, sumeleh. Saya rasa itu adalah ruhnya yang mau saya sampaikan ke para pemirsa itu bahwa manusia coba jujur, benar, suci, adil dan sumeleh begitu. Insya Allah. Itu meskipun sederhana tapi juga perlu perjuangan. Iya. Jadi apapun profesi Anda, profesi kita semua, mau jadi takmir masjid yang jujur, benar, suci, adil, sumeleh. Ya kan gitu, Pak. Mau jadi hakim, jujur, benar, suci, adil, sumeleh. Nah, sekarang tahun politik, Pak. Caleg yang jujur, benar, suci, adil, sumeleh, semoga jadi manfaat buat rakyat kan. Amin. Gitu ya. Betul, amin. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya, Pak. Semoga calon-calon pemimpin kita itu masuk di Poncobroto tadi. Gitu. Jadi ini yang salah satu yang diajarkan sama Eyang Soro kepada masyarakat, kepada para pengikutnya, bahwa kita harus kembali ke tentang kondisi yang jujur, benar, jujur. Sebetulnya itu untuk kita sendiri, Pak. Untuk kita sendiri. Iya. Dan memang tidak mudah. Ya, tapi kita harus berupaya untuk mengarah ke sana. Amin. Ya Allah. Iya. Putra-putra beliau? Kebetulan Pak Yuda. Iya, saya ini kan buyut, berarti jatuhnya buyut. Kakek saya itu Eyang Subarton Hadisoro itu putra nomor 5.
Putra nomor 5. Ya, jadi putra nomor 5 dari Eyang Soro, kemudian punya putra 4, dan saya jadi cucunya yang Pak Barton. Nah, berarti kalau untuk ke atasnya berarti saya jatuhnya buyut Eyang Soro. Iya. Gitu Mas Pak. Siap. Ya Allah. Saya tuh sempat beberapa kali sowan ke sana, Pak Yuda. Ya, nanti kita jalan-jalan ke sana Pak Yuda. Sampai di syuting kita jelaskan banyak sekali filosofi di bangunan itu Pak Yuda. Iya. Dan salah satu yang kalau panjenengan sudah pernah masuk ke ruang tamu, ada serat Dewa Ruci di sana. Siap. Dan itu adalah ajaran dari dia juga, bahwa maknanya yang terkandung di sana adalah tentang pengenalan diri sendiri, Pak. Diri sendiri. Iya, jadi kita itu harus bisa mengenali diri kita sendiri. Karena mengenal diri sendiri adalah landasan ilmu, Pak. Betul. Bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Betul. Nah, saya teringat satu hadis atau apa nggih Pak Yuda. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, bisa mengenal Tuhannya. Betul. Nah, memang kalau mau saya coba tarik ya, di antara Islam dan budaya Jawa, maka lebih yang mendekati adalah ilmu tasawuf, bahwa bagaimana kita mensucikan diri untuk bisa deket sama Gusti Allah. Cara kita untuk arah ke sana. Jadi bagaimana cara kita mensucikan diri kita dalam perilaku dan kesehariannya, supaya kita sama Gusti Allah itu sakit cedek nih Pak. Proses treatmentnya lah nggih. Betul. Treatmentnya untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Siap. Cuman kemasannya Eyang Soro waktu itu karena sesuai dengan medan dakwahnya, betul. Mungkin pakai bahasa Jawa yang lebih sering. Ya, betul Pak. Jadi saya informasikan juga untuk para pendengar setia bahwa karomah Eyang Soro itu datangnya di Minggu Legi, Pak. Di Minggu Legi, bulan Rejab. Minggu Legi, bulan Rejab. Mendekati kalau gitu. Nah, makanya saya juga undang Pak Wahyu dan teman-teman 4 Februari 2024 untuk datang Minggu Legi itu Pak, malam Senin Pahing, untuk acara rejepan di kediamannya Eyang Soro. Dan untuk masyarakat Kota Malang yang mau hadir, saya aturi rawuh setelah Isya, monggo ke daerah Dusun Lok Soro. Jadi Mas Wahyu, waktu Eyang Soro sebelum meninggal, salah satu yang ingin dititipkan kepada anak cucu dan para pengikutnya adalah ojo lali rejepan itu dilestarikan. Diuri-uri kan? Iya. Karena datangnya wahyunya Eyang Soro bisa mendapatkan karomah itu karena waktu di Minggu Legi itu, di bulan Rejab. Iya. Masya Allah. Ya Allah. Monggo hadir di tanggal 4 Februari Pak. Siap, 4 Februari Pak Daisa. Ya, 4 Februari 2024. Kebetulan itu hari Minggu Legi. Pas nggih. Malam Senin Pahing. Alhamdulillah, monggo hadir. Masya Allah. Banyak acara-acara yang apa kira-kira adanya? Di sana tahlilan Pak. Secara Islam kita kirim doa, kita yasinan. Kemudian untuk masyarakat yang itu hari yang baik Pak ya. Hari yang baik. Semua hari baik, tapi dalam itu ada di hari Minggu keistimewaan bagi Eyang Soro itu keistimewaan. Monggo yang punya hajat, punya permintaan, monggo rawuh dan berdoa kepada Tuhan sesuai. Kalau engkau Islam ya Islam, kau berdoanya. Agama lain silakan dengan kepercayaannya masing-masing, memohon kepada Tuhan di hari yang baik itu, di bulan Rejab, di Minggu Legi. Nah, setelah acara tahlilan dan yasinan nanti monggo dipersilahkan ada hajat. Setiap orang punya hajat beda-beda. Monggo nanti diaturi untuk bisa hadir. Ya. Siap Pak, monggo ini saestu ini biar tahu lah teman-teman, biar tahu bahwasanya. Dan itu merupakan kebiasaan masyarakat Dusun Lok Soro Pak sekitarnya yang akan datang di sana. Kita akan bersama-sama masyarakat di sana duduk bersila, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermunajat. Nah, salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul. Mungkin medianya adalah malam Senin Pahing Minggu Legi Pak. Cuman sebetulnya intinya adalah kita memohon kepada Tuhan
kira-kira kita itu lagi ngerayu Tuhan golek ridhone Gusti Allah. Ngoten, Pak. Saya betul. Kalau mau sesuatu, Pak, saya tak ngerayu Tuhan. Maka sebelum saya ngerayu Tuhan tuh saya puji Tuhan dengan nama Allah Asmaul Husna. Setelah itu baru minta, Pak. Nah, kan gitu. Nggih Gusti kula pengin sehat. Kula kepengin anak kula niki sekolahe fokus, pinter, lancar, enggak tiga. Tapi sebelum minta sama tuh saya memuji dulu saya. Ngoten, Pak. Betul. Wah, luar biasa ini punya Pak Yuda. Kita sharing, Pak, sharing. Betul. Share, alhamdulillah Pak Yuda. Ya Allah. Kan Pak Yuda. Nggih. Eyang Soro, istri beliau, Mbah Putri. Eyang Putri itu namanya aslinya Suryati. Suryati. Dari arah barat juga. Beliau sangat dicintai sama Eyang Soro, tapi meninggal lebih dulu. Sebelum Eyang Soro meninggal itu 3 tahun sebelumnya sudah meninggal dulu. Jadi tahun 68 meninggal. Siap. Adalah pendamping Eyang Soro yang sangat setia di sampingnya terus sampai akhir hayat beliau. Jadi beliau yang nemani Eyang Soro melampah juga jalan kaki. Jadi beliau berdua jalan kaki dari daerah Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Melampah jalan, tidak membawa apa-apa. Jadi lelaku kalau orang-orang dahulu itu kuat puasanya, Pak. Kuat puasa. Sebelum puasa itu kan sangat disenangi oleh Gusti Allah. Betul. Ada puasa Senin Kemis, puasa ngerokok, puasa muti. Sebetulnya itu kan cara kita untuk menempa diri kita bahwa cara mensucikan diri kita sebelum minta sama Tuhan gitu. Betul. Kita sucikan dulu diri kita. Iya kan. Menuju ke yang maha suci. Iya, betul. Ya Allah. Alhamdulillah. Banyak ilmu kita dapat. Semoga berguna. Amin. Pak Yuda. Untuk saat ini Pak Yuda, terkait bangunan itu tadi saya kan sempat juga keliling-keliling sampai juga masuk ke dalamnya beliau atas seizin Pak Mbah Juru Kunci Pak Rasmun. Pak Mun. Saya lihat wah ini benar-benar secara usia saya tanya beliau juga kayak jenengan tadi di balik ini tadi sudah lebih dari 100 tahun lebih. Itu kan juga masuk dalam situs sebenarnya Pak. Pak. Jadi yang bisa saya ceritakan luas lahannya itu 7.150 meter persegi. 7.150. Ini 7.150 dan ini bentuknya mohon maaf sertifikat. Bentuknya sertifikat. Nah, ini fotokopinya coba, ini udah kuno juga. Nah, sudah kemakan usia dan salah satunya punyanya Eyang Soro ini ada nama orang tua saya di sini. Jadi sertifikat ini juga fotokopinya disimpan sama lurah di sana. Jadi sertifikat tanahnya ini totalnya 7.150. Nah, kemudian tanah itu keluar mata air, Pak. Wah, ini yang menarik ini. Mata air itu 24 jam terus menerus keluar. Para petani yang baru pulang dari sawah membersihkan diri di sana, lalu mata air itu mengalir ke arah sungai, kemudian ditangkap sama PDAM ya Pak ya sana. Jadi akhirnya bisa menjadi manfaat untuk sumber air minum juga untuk masyarakat Kota Malang Pak dan Kabupaten. Ini bedanya kita dengan beliau-beliau dulu. Pak. Meninggalkan amal jariah yang luar biasa. Pak. Air itu elemen kehidupan terpenting, Pak. Betul. Manusia nggak bisa hidup 3 hari kalau kita nggak minum, Pak. Hari keempat pasti mati kalau kita nggak minum. Kalau kita nggak makan itu 7 hari, Pak. 7 hari baru kita akan lemah dan meninggal. Intinya adalah air itu sumber kehidupan. Ya Allah. Maka pelestarian air itu sangat penting untuk kalau generasi muda milenial. Saya titip kenapa kita harus nanam pohon? Karena yang mengikat air tanah itu pohon. Pak.
gitu Pak. Luar biasa. Dan di situ ada 4 sumber mata air. Ada 4 sumber yang berjejer gitu. Nah, ada yang kecil, ada yang besar sumbernya, dan yang paling sering dipakai yang mudah aksesnya yang ada biliknya di bawah pohon besar itu. Nah itu masyarakat monggo. Yang saya persilahkan masyarakat yang butuh air berkaromah ke sana. Contohnya kalau mau acara mantenan mandiin, monggo ngambil di sana. Oh, free Pak, gratis Pak. Iya. Ya Allah. 24 jam. 24 jam. Jam berapa aja ngambil air monggo. Kalau aturi rawuh. Siap, Masya Allah. Juga ditemani, Iya. Enggak, kalau ada waktu. Tapi itu Mas Wahyu ditemani. Oh siap, terima kasih Pak Yuda. Luar biasa itu Pak Yuda. Dan ini kayaknya kita alhamdulillah banyak tercerahkan dan banyak ilmu, banyak pengetahuan. Alhamdulillah. Kita tahu bahasanya di dekat kita ini ada situs yang sangat luar biasa. Betul Pak. Dan masih asli Pak Yuda. Masih. Jadi warga dusun Lok Suro, Kabupaten Pakis itu, Kecamatan Pakis itu. Aku itu kepingin masyarakat tuh ini loh, ada salah satu pelintasan tokoh nasional yang namanya Pak Karno, sering dolan mriku. Betul. Lalu bagian sejarah bangsa ini. Kita mengenal Pancasila, ya toh, 5 silanya. Nah, Eyang Soro memberikan ruh kepada kita semua, dalam artian ruhnya itu kekuatan kata-kata di teks Pancasila itu jujur, benar, suci, adil, dan sumeleh. Sumeleh ini artinya kita ini berserah diri, atau istilahnya kita ikhlas. Tapi makom tingkatannya lebih tinggi Pak. Kalau kita dipukul, tapi kita tidak membalas, malah mendoakan kebaikan buat orang yang mukul kita ini, itu adalah sumeleh yang sesungguhnya. Ya Allah. Contohnya apa Mas Yuda? Siap. Kamu kontraktor, nagih, nggak dibayar. Saya bilang yang penting kamu sudah nagih. Nanti kamu masalah dibayar nggak dibayar itu nanti serahkan sama ridhonya Gusti. Nah itu sumeleh itu Pak. Betul. Kamu ditampar pipinya, kemudian kamu tidak membalas, malah kamu berbuat baik sama orang itu namanya sumeleh. Sumeleh itu sebetulnya tingkatan kita mengikhlaskan kondisi kita. Jadi kita ini, kalau orang Jawa bilang, wis kula niki dadi wayangi. Nah, dalangi Gusti Allah. Karepe Gusti Allah kula dadi napa? Karepe Gusti. Nah, berserah diri itu loh, Pak. Dan Pak Karno sering ngobrol sama Eyang Soro di sana tentang perihal-perihal itu. Ya Allah. Dan masyarakat Kota Malang, Kabupaten Malang harus istilahnya punya kebanggaan bahwa Insinyur Soekarno pernah menjadi bagian terpenting di Kota Malang. Iya. Jadi Malang ini tidak bisa diremehkan loh, karena sekelas Pak Karno, seorang proklamasi yang memerdekakan kita, yang memperjuangkan kita, yang jadi presiden pertama kita itu punya serapan ilmu juga dari warga Kota Malang kan gitu. Iya kan gitu, luar biasa kan. Luar biasa. Jadi Kota Malang, Kabupaten Malang sebenarnya punya tokoh lah Iya, perlintasan sejarah mengatakan demikian. Betul. Pak. Sebelum saya lahir, jadi Eyang Soro meninggal 71. Saya lahir 75, jadi saya masih belum lahir itu itu saya sudah kok seperti ini ya, yang saya ternyata deket sama Pak Karno ya, ono opo ya, ternyata ya Pak Karno kan butuh masukan Pak, nggak hanya dari Malang, dari Blitar juga, dari daerah lain kan. Warga Malang berbanggalah bahwa salah satu warga Malang ada yang memberikan masukan kan kepada Pak Karno. Betul. Bagaimana kita berbangsa dan bertanah air. Dan saya titip Mas Wahyu, bagaimanapun kita harus merajut yang namanya persaudaraan. Apapun background politiknya, suku, agama dan ras, ini harus tetap bergandengan tangan atas nama persaudaraan. Karena satu bangsa Pak, satu tanah Pak, satu tanah air Pak kita. Ya kan ngoten.
Nah, itu. Nggih, betul. Ya Dan Allah. kita akhirnya sepakat membentuk sebuah negara yang namanya Indonesia. Indonesia. Dari berbagai macam suku loh Pak, Suku, nggih. macam agama. Agama, Berapa? 17.000 bahasa daerah. betul. Kita sepakat pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Kan Pakai ada nilai uang rupiah. rupiah. Lalu kita juga punya sistem pemerintahan yang kita sepakati republik kan. Republik, betul. Itu dari berbagai macam kita sepakat jadi satu loh Pak. Betul. Nah, kan betul. mari kita bersatu. Nggih, kita teruskan leluhur kita dulu. Nggih. Apa yang sudah diperjuangkan Mas Bayu, betul. Tugas kita yang muda-muda ini meneruskan hal-hal yang baik. Betul. Dan kalau bisa mengembangkan Gitu. Luar Betapa biasa. bangganya Pak Karno, Nggih. guru besar kita Guru besar Pak Hatta, ya Nggih, kan? nggih. Kalau kita ini sebagai generasi muda, Indonesia masih tetap ada dan masih tetap rukun Pak. Betul. Agama-agama tetap rukun Pak. Tetap rukun. Suku-suku Tetap rukun. Nah, ngoten Betul. Pak. Dan itu kayaknya nggak dimiliki negara lain. Nggih, Dengan berbagai macam suku. pakai suku Pak. Luar Nah, ada biasa. Sumatera, Ada Kalimantan, campur. Jawa. Nah, kita sepakat negara kita Indonesia, Indonesia, ya. betul. Bahasa kita bahasa Indonesia, Indonesia. ya. Kan Ya Pak. Allah, luar Ya. biasa, luar biasa. Dan kita mulai di Dusun Lok Soroh Pakis, Pak. Kabupaten Malang Raya kita melihatnya. Betul. Nah, kita nggak mau lihat secara ini kabupaten ini kota, Nggih. tapi kita melihat secara skup cara memandang Indonesia. Ayo kita bangun Indonesia ini pemersatu. Betul. Anda boleh jadi orang Minang, Nggih. Anda boleh jadi orang Batak, Betul. Anda adalah orang Indonesia. Indonesia. Merah putih Nggih. kita sama satu, Betul, Pak. Merah betul. putih kan ngoten. Betul. Ya Allah. Dapat pencerahan banyak ini dari buyutnya Eyang Soro. Wah, istimewa ini. Ya saya senang bisa ngobrol sama Mas Wahyu, anak muda yang Nggih. mau uri-uri tentang sejarah bangsa. Bagaimanapun akar kita adalah bangsa ini. Bangsa ini, betul. Siapa lagi yang mau memperjuangkan kita Pak kalau bukan Mas Wahyu dan teman-teman Amin. warga Saujajar ya. Nggak Nggih. mungkin kalau daerah Saujajar ada amit-amit Nggih. ada bencana nunggu orang luar negeri yang Waduh, datang. nggih. Makanya Betul. akan datang dari daerah-daerah yang paling dekat dari Paling dekat. Saujajar untuk memberi bantuan kan Pak. Betul. Nah, itulah Pak namanya Indonesia. Ya. Itu loh Pak yang namanya Betul. adil. Jujur, Betul. bener, suci, adil. Ya ngoten Betul. Pak. Indonesia Sumeleh. Sumeleh Pak, Ya berserah Allah. diri. Dipukul nggak bales malah Nggih. mendoakan, Kan? itu sudah tingkatan tertinggi. Nggih. Gitu Pak. Betul. Saya teringat Kanjeng Nabi dulu. Nggih. Kisahnya, nggih. Nggih. Di setiap mau berangkat sholat dilempar apa sampai pada akhirnya loh kok sing lempar kok garuk nanti disambangi ya sakit ternyata. Sakit. Lalu disuapin. Disuapin. Iya. Ya Allah. Seorang cerita tentang Yahudi buta yang Nggih. disuapin Nggih. terus sama Sama Kanjeng Nabi, Ini, betul. Kanjeng Nabi ya. Betul. Nah, itu kan Pak, itu kan sudah tingkat Sumeleh yang luar biasa Pak. Nggih, betul. Iya, Kak. Ya Allah. Pak Yuda, terima kasih banyak. Matur nuwun Mas atas kehadiran Wahyu. panjenengan. Nggih. Kita jumpa lagi di next episode. Kita bahas lagi yang lebih asik lagi. Oh, nggih. Terima kasih banyak ilmunya, rawuhnya. Nggih. Kita doakan bersama mudah-mudahan ruh Eyang Soro tentang keilmuan ini masuk ke relung para pemuda. Pemuda kita Pak. Nggih, Penerusnya penerus Pak. bangsa. Nggih. Betul. Iya, Betul. penerusnya. Matur nuwun Mas Wahyu. Terima kasih banyak Pak Yuda, nggih. semoga sehat selalu. Nggih, amin. Tetap bisa ngawal kita kalau ziarah ke beliau. Oh, nggih, pasti. Oke, mohon maaf. Terima kasih semua, Pak. Terima kasih untuk para penonton sekalian Pojok Takwa. Kita kali ini, aduh, masya Allah, banyak ilmu yang kita dapat. Monggo, kalau ada waktu, silahkan jenengan main-main silaturahim ke tempat beliau yang sholat di Lok Soro. Deket kok dari sini, nggak jauh. Terima kasih, tetap dukung channel YouTube kita. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.